Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pada tahun 170 Masehi, Kaisar Romawi Marcus Aurelius menghadapi perang yang panjang dan kejam melawan suku-suku Germanik. Legionnya kalah jumlah, dilanda penyakit, dan berjuang dalam kondisi yang keras. Salah satu kutipan terkenalnya lahir dari situasi sulit ini. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Dengan ketabahan stoik yang kokoh, Aurelius memimpin pasukannya dan akhirnya menang melawan segala rintangan. Kisah ini dengan kuat menunjukkan bagaimana menerima filosofi stoik dapat membantu kita bertahan dan mengatasi kesulitan terberat sekalipun melalui perubahan perspektif. Inti dari stoisisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, hanya penilaian dan reaksi kita terhadapnya. Dengan memusatkan upaya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, emosi, dan tindakan kita membangun kekuatan batin, pengendalian diri, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan. Para stoik kuno seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengembangkan kerangka abadi untuk menjalani hidup penuh kebajikan, ketahanan, dan kebebasan dengan memisahkan apa yang dalam kendali kita dari yang bukan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip dan strategi stoik penting yang akan memberdayakan Anda untuk tetap kuat dalam situasi hidup yang penuh tantangan. Melalui kisah-kisah inspiratif dari tokoh terkenal dan kehidupan sehari-hari, kita akan belajar bagaimana mengubah perspektif terhadap kesulitan, membangun ketabahan batin dan pengendalian diri, menerima apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, menemukan makna dan pertumbuhan dalam kesulitan, serta akhirnya hidup sebagai versi diri yang lebih bijaksana dan tangguh. Jadi, jika Anda siap untuk merangkul ajaran filosofi kuno namun sangat praktis ini, mari kita mulai perjalanan menuju prinsip-prinsip kekuatan stoik yang tak terhapuskan. Bab 1. Mengubah perspektif kita. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Marcus Aurelius. Pelajaran stoik paling mendasar untuk tetap kuat terletak pada cara kita memandang dan menanggapi kesulitan. Perspektif kita membentuk seluruh pengalaman kita terhadap adversity. Pertimbangkan kisah Muhammad Ali, salah satu tokoh paling ikonik dan tangguh dalam sejarah olahraga. Pada tahun 1967, di puncak karir tinjunya, ia dipanggil untuk wajib militer dalam Perang Vietnam. Ali menolak bertugas karena keyakinannya sebagai penentang perang, yang mengakibatkan gelar juara kelas berat dan lisensi tinjunya dicabut. Ia bahkan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, yang kemudian dibatalkan. Bagi dunia luar, situasi Ali tampak suram, ketenaran, karir, dan masa depannya terancam. Namun, Ali menanggapi dengan pola pikir stoik yang khas, berkata, "Saya tidak akan menjadi apa yang kalian inginkan." Ia mengubah perspektifnya, memandang ini sebagai tantangan terhadap prinsip-prinsipnya yang ia sambut dengan sepenuh hati. Selama hampir 4 tahun pertempuran hukum, Ali menghabiskan masa keemasan atletiknya di luar ring. Bagi kebanyakan orang, ini adalah kemunduran besar. Namun, dengan tekad stoik, Ali menggunakan waktu ini untuk menyebarkan pesannya, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan keberanian dan keyakinan. Tragedi yang tampak nyata berubah menjadi panggung untuk tujuan yang lebih besar. Kemampuan untuk mengubah sudut pandang ini sangat kuat. Ketika dihadapkan pada kesulitan seperti kegagalan, pengkhianatan, atau perundungan, tantangan ini menjadi jauh lebih mudah ditangani ketika kita mengubah perspektif. Para stoik tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal, melainkan menciptakan makna dari situasi tersebut. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Beberapa teknik praktis untuk mengubah perspektif Anda dengan cara stoik yang lebih tangguh termasuk. Contoh praktis, bayangkan Anda tidak mendapatkan promosi di tempat kerja yang Anda rasa pantas Anda dapatkan. Dari perspektif konvensional, ini bisa dianggap sebagai kemunduran besar, tidak adil, melemahkan semangat, dan hambatan bagi tujuan karir Anda.
Seorang stoik akan mendekati situasi ini dengan memisahkan apa yang dalam kendali mereka dari yang tidak. Meskipun Anda bisa mengendalikan kinerja kerja, sikap, dan usaha Anda, keputusan akhir tentang promosi berada di luar kendali Anda. Tidak ada manfaatnya merasa kesal atau marah atas sesuatu yang tidak bisa Anda ubah. Selanjutnya, pandang situasi ini dari perspektif yang lebih luas dan objektif. Apakah ini bencana besar atau hanya kekecewaan profesional sementara? Ingatkan diri Anda bahwa ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih besar. Satu kemunduran tidak mendefinisikan Anda atau kemampuan Anda. Kemudian, tulis ulang narasi dalam pikiran Anda secara lebih rasional dan tangguh. Ini adalah kesempatan untuk berdiskusi terbuka dengan manajer saya, mendapatkan masukan untuk perbaikan, dan memperbarui usaha saya. Keputusan ini tidak menentukan nilai atau prospek saya. Terakhir, pikirkan bagaimana Anda ingin menanggapi ke depannya. Apakah Anda akan membiarkan ini melemahkan semangat Anda atau memotivasi Anda untuk bekerja lebih keras dengan anggun dan rendah hati? Seorang stoik akan menunjukkan kebajikan disiplin diri, logika, dan stabilitas dalam menghadapi tantangan ini. Dengan mengubah perspektif secara fleksibel dan adaptif, Anda mengubah kemunduran menjadi peluang untuk mempraktikkan ketahanan stoik. Seiring waktu, pendekatan bijaksana ini menjadi benteng melawan kesulitan besar maupun kecil. Bab 2. Memperkuat diri batin. Tidak ada orang yang memiliki kuasa untuk mendapatkan segala yang diinginkan, tetapi dalam kuasa mereka untuk tidak menginginkan apa yang tidak mereka miliki dan dengan riang memanfaatkan apa yang mereka miliki. Epictetus. Inti dari kekuatan stoik terletak pada ketabahan batin, mengembangkan akal, disiplin diri, dan kebajikan untuk tetap tak tergoyahkan oleh kekuatan eksternal. Prinsip ini diwujudkan dalam perjalanan hidup petinju legendaris Mike Tyson. Di masa jayanya, Tyson adalah sosok paling ditakuti di ring, menghancurkan lawan dengan ganas. Namun, di luar ring, hidupnya berputar tak terkendali dalam pusaran ekses, narkoba, alkohol, keterikatan yang salah, dan ketidakstabilan. Tyson kehilangan arah, seperti yang ia akui, menjadi budak dari keinginan dan dorongan yang tak terkendali. Filosofi stoik membantu Tyson membangun kembali dirinya dari puing-puing kerajaannya yang runtuh. Ia berkata, disiplin adalah melakukan apa yang Anda benci, tetapi melakukannya seperti Anda mencintainya. Tyson merangkul pengejaran stoik yang tak kenal lelah untuk menguasai penilaian, emosi, dan kehendaknya. Keras kepala, kuatkan pikiranmu, menjadi mantra Tyson, yang berakar pada etos inti-stoicisme untuk menggunakan akal guna mengendalikan hal-hal eksternal yang merusak. Penguatan mental ini memungkinkan Tyson melepaskan keterikatan beracun, mengembalikan disiplinnya, dan muncul kembali sebagai individu yang lebih terarah dan bermakna. Manusia terganggu bukan oleh sesuatu, tetapi oleh prinsip dan gagasan yang mereka bentuk tentang sesuatu. Epictetus. Para stoik menyadari bahwa kebebasan dan ketahanan sejati muncul dari dalam. Tidak ada keadaan eksternal yang dapat menguasai Anda tanpa persetujuan penilaian Anda. Dengan menguasai interpretasi dan keinginan pikiran kita, kita terhindar dari perbudakan oleh kemalangan atau godaan yang menguras tekad kita. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan, kita menghadapi berbagai pertempuran yang menguji ketabahan kita, ketidakamanan dari tekanan sosial, kecanduan terhadap kesenangan sesaat, dan kesedihan dari kehilangan besar. Kekuatan sejati muncul dengan terus memperkuat benteng batin kita berupa akal dan integritas. Katakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu jadi, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Epictetus. Perjalanan ini dimulai dengan merenungkan secara tekun tentang kebajikan dan prinsip yang ingin Anda wujudkan. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Kemudian, tetap berkomitmen untuk hidup sesuai kode tersebut, terlepas dari godaan atau kesulitan. Dengan semangat disiplin diri dan tekad stoik, kita mengubah teori filosofis menjadi ketabahan nyata. Sepanjang sejarah, mereka yang mampu bertahan dari badai terberat menjadi tak terkalahkan bukan karena keadaan, tetapi karena pikiran mereka yang tak tertaklukkan. Membangun benteng batin dalam tradisi stoik memungkinkan kita muncul sebagai pemenang dalam perjuangan kita menuju ketahanan. Bab 3. Bertanggung jawab atas apa yang bisa kita kendalikan. Tugas utama dalam hidup adalah ini:
Mengenali dan memisahkan hal-hal sehingga saya bisa dengan jelas mengatakan pada diri sendiri mana yang eksternal dan tidak dalam kendali saya, dan mana yang berkaitan dengan pilihan yang benar-benar saya kendalikan. Epictetus. Kunci mendalam untuk ketahanan stoik adalah membedakan apa yang dalam kendali kita dari yang tidak, dan menyelaraskan usaha kita sesuai dengan itu. Dengan secara sadar menerima batas pengaruh kita menjaga energi dan ketenangan kita saat menghadapi kesulitan hidup yang tak terelakkan. Salah satu teladan paling kuat dari prinsip ini adalah Marcus Aurelius sendiri. Sebagai filsuf stoik, ia menavigasi tragedi pribadi, gejolak politik, dan konflik militer yang terus-menerus menguji tekadnya. Namun, tulisannya dalam Meditations mengingatkan kita untuk memanfaatkan sebaik mungkin apa yang ada dalam kuasamu dan terima sisanya sebagaimana adanya. Aurelius tidak bisa mengendalikan kematian 7 anak dan istrinya, pemberontakan, wabah, atau pasukan musuh yang mengancam Roma. Namun, dengan menguasai perspektif dan reaksinya, elemen yang ada dalam kendalinya, ia memerintah dengan anggun dan bijaksana di tengah masa yang sangat penuh gejolak. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Marcus Aurelius. Dalam pengalaman modern kita, banyak penderitaan muncul dari upaya mengendalikan hal-hal di luar jangkauan kita. Pertempuran korporat yang berubah menjadi dendam obsesif, tempat kerja toksik yang kita pertahankan dengan enggan, atau ejekan di media sosial yang mencuri harga diri kita. Dengan menerapkan dikotomi kendali stoik, kita menyadari bahwa perilaku orang lain, keadaan di tempat kerja, dan opini publik bukanlah milik kita untuk diatur. Yang bisa kita kendalikan adalah respons kita yang disengaja. Akankah kita bertindak dengan integritas, keberanian, dan kebaikan, atau larut dalam keluhan yang tidak produktif? Kita memiliki 2 kehidupan. Yang kedua dimulai ketika kita menyadari bahwa kita hanya punya satu. Confucius. Kutipan ini selaras dengan pemikiran stoik. Ketika reputasi kita diserang di depan umum, kita tidak bisa menghentikan aliran informasi yang salah. Namun, kita bisa mempertahankan karakter mulia kita dan dengan penuh kesadaran membagikan kebenaran. Jika kita kehilangan pekerjaan secara tak terduga, kita tidak bisa mengatur tindakan orang lain, hanya adaptasi kita yang terampil. Pembebasan batin yang mendalam terjadi dengan memisahkan peristiwa eksternal dari penilaian pikiran kita tentangnya. Kita berhenti melawan kekuatan eksternal dan menyalurkan energi kita ke pikiran dan tindakan yang disengaja. Satu-satunya komponen yang benar-benar kita kendalikan. Ini adalah jalan para bijak stoik. Dengan ketenangan yang pasti, mereka memusatkan usaha di tempat yang penting, melepaskan frustrasi atas apa yang tidak bisa mereka atur. Kesadaran transendental ini memberikan kebebasan tertinggi untuk tetap teguh di tengah badai apapun. Bab 4. Menemukan makna dalam kesulitan. Alam semesta adalah transformasi. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Marcus Aurelius. Meskipun stoik menasihati kita untuk membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, mereka tidak memandang kesulitan sebagai sesuatu yang hanya diterima atau ditahan. Jalan stoik adalah secara aktif mengubah kesulitan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan makna. Pertimbangkan baris pembuka terkenal dari Meditations, di mana Marcus Aurelius mengungkapkan rasa syukur atas pengaruh negatif dalam hidupnya yang memungkinkannya mengembangkan ketekunan, kerendahan hati, disiplin diri, dan kebajikan lainnya. Kesulitan disambut sebagai bahan baku untuk membentuk karakter yang tak tergoyahkan. Prinsip ini selaras dengan kebijaksanaan Nietzsche yang dipengaruhi oleh Stoicisme. Dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Ketika kita menemukan tujuan yang lebih dalam yang memotivasi kita melalui kesulitan, hampir semua keadaan menjadi dapat diatasi. Ambil contoh perjuangan Viktor Frankl yang menghabiskan bertahun-tahun di kamp konsentrasi Nazi. Dalam kedalaman penderitaan yang tak terbayangkan, jalan Frankl menuju ketahanan adalah menyadari bahwa bahkan dalam situasi terburuk, kita memiliki kebebasan mendalam untuk menentukan kehidupan batin kita dan menemukan makna. Ia menulis, segalanya bisa diambil dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikapnya dalam situasi apapun. Dalam kehidupan modern kita juga menghadapi berbagai kesulitan yang bisa memicu kebencian dan perasaan menjadi korban, atau menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi. Masalah kesehatan,
masalah keuangan, atau keretakan hubungan bisa menyebabkan penderitaan besar jika kita memandangnya hanya sebagai beban yang tidak adil. Namun, ketika kita mendekatinya dengan perspektif yang diwujudkan oleh Aurelius, Franco, dan Stoik lainnya, kita mengubahnya menjadi peluang untuk kesabaran, keberanian, penerimaan, dan kebajikan lainnya. Yang muncul adalah ketahanan dalam menghadapi kesulitan, kultivasi individu, dan hubungan yang lebih dalam dengan inti kemanusiaan kita. Seperti yang diungkapkan Nietzsche secara puitis, dari sekolah perang kehidupan, apa yang tidak menghancurkan saya, membuat saya lebih kuat. Metamorfosis Stoik ini, mengubah kesulitan menjadi sumber makna dan kekuatan, adalah strategi paling mendalam untuk bertahan dari badai tak terelakkan dalam hidup dan keluar dari sana dengan lebih kuat dan terinspirasi. Apakah Anda akan menjadi penerima pasif dari pukulan kesulitan, atau seorang alkemis yang memanfaatkan setiap pukulan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan Anda? Pilihan dalam cara Stoik ada di tangan Anda untuk ditempa. Bab 5. Mengembangkan kebijaksanaan dan kebajikan. Kekayaan bukan terletak pada memiliki banyak harta, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Epictetus. Inti dari filosofi Stoik adalah pengejaran kebijaksanaan, akal, dan kultivasi kebajikan seperti keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Landasan etis ini memungkinkan seseorang untuk berdiri teguh di hadapan kesulitan. Para Stoik menyadari bahwa untuk bertahan dari gejolak hidup yang tak terelakkan, kita harus membumikan diri pada prinsip-prinsip filosofis yang kokoh dan pandangan dunia yang koheren. Tanpa ini, kita menjadi terombang-ambing oleh setiap gelombang keadaan. Pertimbangkan kisah kuat tentang Socrates yang diejek sebagai tidak salah oleh masyarakat Athena. Meskipun menghadapi eksekusi, Socrates menunjukkan kenangan sempurna dan dengan berani menggunakan apologinya sebagai kesempatan untuk menyuarakan kebijaksanaan. Ketika temannya, Crito, menawarkan bantuan untuk melarikan diri dari penjara, Socrates menolak, tetap berpegang pada keyakinan kebajikannya. Dengan tenang ia meminum racun hemlock, mengikuti etos intinya tentang ketaatan pada hukum yang terinspirasi secara ilahi dan pengejaran kebenaran. Di saat-saat terakhirnya, Socrates mencapai kenangan transendental dengan sepenuhnya menguasai fakultas rasional dan etika yang selaras. Para Stoik menghormati Socrates sebagai teladan ketahanan yang muncul ketika seseorang dengan teguh menanamkan identitasnya pada nilai-nilai mulia dan menjalani kehidupan yang penuh perenungan dan teruji. Keadaan tidak menciptakan manusia, tetapi mengungkapkannya kepada dirinya sendiri. Epictetus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menghadapi situasi yang menguji ketenangan kita. Dilema etis tanpa jawaban jelas, dinamika tempat kerja yang licik yang menguji integritas kita, dan godaan yang menantang disiplin kita. Cara kita menavigasi ini mencerminkan kebijaksanaan dan kebajikan yang telah kita latih untuk dibangun. Untuk membentuk kerangka filosofis yang kuat, para Stoik menganjurkan praktik refleksi diri yang berkelanjutan seperti visualisasi negatif, menulis jurnal tentang hakikat keberadaan, dan secara rutin meninjau kebajikan yang ingin diwujudkan. Tujuannya adalah untuk berulang kali memperkuat kemampuan penalaran yang berpusat pada nilai, sehingga menjadi lensa default kita untuk menafsirkan kehidupan. Ketika seorang bijak menghadapi kemalangan atau dilema moral, mereka tidak tiba-tiba terombang-ambing. Dengan kejernihan pemikiran dari bertahun-tahun studi diri yang ketat, kebijaksanaan yang mereka kembangkan menerangi respons yang tepat dan berbudi luhur. Rasa tujuan dan etika yang berakar pada filsafat ini memberikan ketabahan tak tertandingi ketika angin kacau menerpa. Semakin dekat seseorang pada pikiran yang tenang, semakin dekat ia pada kekuatan. Marcus Aurelius. Bahkan di zaman modern ini, mereka yang mengembangkan filsafat pribadi yang kuat yang berakar pada kebajikan seperti stoicisme tetap sangat tangguh dibandingkan mereka yang hanya bereaksi terhadap peristiwa secara ad hoc. Mereka mengambil kekuatan dari sumur keyakinan dan kekuatan yang tak pernah habis. Contoh seperti Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, dan lainnya tetap teguh meskipun menghadapi penindasan, kebencian, dan kesulitan yang tak terbayangkan. Dedikasi mereka yang tak tergoyahkan pada keadilan, non-kekerasan, martabat manusia, dan prinsip etis lainnya menjadi benteng yang tak tertembus bagi jiwa mereka. Jalan Stoik adalah panggilan abadi untuk secara vigilans mengolah tanah subur kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan dalam diri kita.
Dengan memelihara taman batin ini, kita juga bisa mengembangkan ketahanan yang sama kuatnya seperti para tokoh besar sejarah, bahkan dalam kondisi paling keras sekalipun. Kita tetap teguh berlabuh pada filsafat dan etika inti kita, seperti pohon perkasa yang bertahan dari badai apapun. Bab 6. Seni Ketentraman. Tidak ada yang memiliki kekuatan sebesar kemampuan untuk menyelidiki secara sistematis dan jujur semua yang ada dalam kehidupan. Marcus Aurelius. Sementara Stoik menekankan pengembangan penilaian dan kebajikan yang tangguh, mereka juga menganjurkan praktik ketentraman dan ketenangan sebagai hal penting untuk kekuatan batin yang abadi. Dengan kembali ke keadaan tenang dan penuh pemikiran, kita memperbarui pikiran kita untuk menghadapi turbulensi hidup yang tak terelakkan. Pertimbangkan kisah Charles muda pada tahun 1619. Saat bertugas sebagai tentara dalam perang 30 tahun, ia menjadi kecewa dengan kekerasan. Ia berlindung selama berhari-hari di sebuah ruangan hangat dengan hanya tungku kayu. Dalam kedalaman meditasi soliter ini, Descartes merumuskan ide-ide filosofis terobosannya yang membentuk pemikiran barat modern. Seperti air danau yang harus tenang untuk memantulkan lingkungannya dengan jelas. Descartes mencontohkan bagaimana kesendirian, ketentraman, dan pelepasan dari gangguan memberikan kejernihan untuk wawasan yang lebih dalam yang menjadi jangkar ketahanan kita. Waktu dalam kontemplasi damai adalah prasyarat baginya untuk sampai pada pepatah terkenalnya. Saya berpikir, maka saya ada. Para Stoik mempraktikkan ketentraman ini setiap hari melalui rutinitas untuk refleksi diri, menulis jurnal, merenungkan pola-pola alam yang tenang, dan latihan lain yang dirancang untuk menenangkan fluktuasi pikiran yang gelisah. Mereka mengajarkan bahwa hanya dengan ketenangan batin kita bisa menanggapi kesulitan eksternal dengan keteguhan. Dalam panasnya mandi, keringat yang tidak sedap dan segala yang menyinggung terbuka. Marcus Aurelius. Dalam kehidupan modern yang sibuk dan penuh dengan overstimulation digital, kita sangat membutuhkan keseimbangan stoik berupa ketentraman soliter. Tanpa itu, kita menjadi tercerai-berai, reaktif, dan diperbudak oleh input yang tak ada habisnya. Saat bergulat dengan krisis seperti kelelahan pengambilan keputusan, keretakan hubungan, atau emosi yang berlebihan, ketentraman memberikan ruang yang diperlukan untuk menyaring turbulensi dengan rasionalitas yang disiplin. Pikiran yang cemas hanya memperburuk penderitaan dan mengaburkan penilaian bijaksana. Melalui praktik stoik seperti kontemplasi, kesadaran penuh, menulis jurnal, dan secara sengaja memasukkan waktu kesendirian ke dalam rutinitas kita, kita menciptakan jeda dan tempat perlindungan yang penting untuk mengatur ulang ketenangan kita. Seperti para pemikir besar dunia, ketentraman ini menjadi sumur penyegaran dari mana kejernihan, fokus, dan respons terukur kita mengalir saat menghadapi kesulitan. Dengan seni ketentraman, kita menghindari ditindas oleh panasnya emosi atau badai peristiwa eksternal. Stoik yang telah mengembangkan kapasitas untuk ketenangan yang cerdas dan kehadiran pikiran tetap tenang dan waspada terhadap penilaian mereka, bukan diperbudak olehnya. Dengan menguasai ketentraman stoik, kita mengakses reservoir ketahanan terdalam saat badai kemalangan tiba. Di mana orang lain tersapu, kita tetap teguh, berakar pada ketenangan yang tak tergoyahkan dalam jiwa. Bab 7. Jiwa yang menjadi utuh. Kita dilahirkan untuk bekerja bersama seperti kaki, tangan, dan mata, seperti deretan gigi atas dan bawah. Menghalangi satu sama lain adalah tidak wajar. Merasa marah pada seseorang, memunggunginya, ini adalah penghalang. Marcus Aurelius. Meskipun stoisisme sering digambarkan sebagai filsafat individualisme yang tangguh, intinya menekankan keterkaitan kita dan kemanusiaan bersama sebagai sumber ketahanan yang mendasar. Dengan menyadari tempat kita dalam keseluruhan yang lebih besar, kita mengembangkan empati, solidaritas, dan rasa skala kosmik kehidupan yang memungkinkan kita bertahan dari cobaan pribadi. Para Stoik memahami bahwa manusia terhubung secara tak terpisahkan, tidak hanya oleh ikatan sosial tetapi juga oleh kapasitas bersama kita untuk akal dan kebajikan. Ketika seseorang melukai dirinya sendiri, seluruh tubuh merasakan luka itu. Sebaliknya, menyadari keterkaitan ini memberikan kekuatan, rasa memiliki, dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Puisi muncul bukan dari individualitas, tetapi dari universalitas perasaan. Tulis Stoik Romawi Musonius Rufus. Ketika dorongan perasaan muncul dari persepsi tentang apa yang benar-benar manusiawi dan universal, maka itu menjadi puisi.
Rufus mencontohkan ideal ini dengan mempraktikkan apa yang ia ajarkan. Kuliah publiknya menyambut orang Yunani, Romawi, Buddha, dan warga bebas untuk bergabung dalam eksplorasi filosofis sebagai setara. Dengan menekankan esensi manusia yang saling terhubung, Rufus memupuk komunitas yang terikat oleh filsafat, kebajikan, dan pengakuan bahwa kita tidak terpisah tetapi bersatu dalam kedalaman kita. Pemahaman bahwa kita adalah simpul individu yang terhubung dengan roh universal yang sama mengisi ajaran Stoik tentang ketahanan. Seneca mengingatkan kita bahwa kesedihan adalah harga yang kita bayar untuk cinta. Namun, hubungan dengan orang lain ini memberikan kenyamanan terbesar dalam hidup. Epictetus menasihati murid-muridnya untuk memperkuat diri dengan melayani orang lain dan dunia. Ketika kita merangkul saling ketergantungan kita, penderitaan tidak pernah sepenuhnya terisolasi atau tanpa makna. Bahkan kehilangan dijiwai dengan penghargaan mendalam atas apa yang telah dibagikan. Kita menjadi berlabuh dengan aman dalam keseluruhan yang lebih besar. Saya tidak pernah terluka oleh sikap tidak sopan dari orang baik manapun, tulis Marcus Aurelius, karena tidak ada yang bisa melukai jiwa seseorang yang murni dan tulus. Di era modern ini, kita menghadapi banyak perpecahan yang tampaknya merobek benang yang mengikat kemanusiaan, mentalitas kelompok dalam dan luar, tribalisme toksik, dan polarisasi yang meningkat adalah beberapa kekuatan yang memicu keterasingan, permusuhan, dan penderitaan. Cara berpikir Stoik melihat ini sebagai distorsi permukaan yang hanya sementara menyembunyikan hubungan mendalam kita satu sama lain. Memahami bahwa membenci orang lain merusak jiwa kita karena kita semua berbagi ikatan bersama melalui kemampuan kita untuk berpikir. Seperti ketika Anda menjatuhkan kerikil ke dalam kolam yang tenang, menyebabkan riak menyebar. Orang juga menciptakan gelombang negatif dan permusuhan. Namun, Stoik tetap seperti pusat tenang dari kolam, memahami bahwa kita semua adalah bagian dari keluarga kosmik yang sama. Seperti yang dikatakan Aurelius, ada kekerabatan antara semua jiwa mereka. Mengingat ini, merebut kembali rasa persatuan yang kuat memberikan landasan yang kokoh untuk ketahanan kita. Landasan ini melampaui konflik antar manusia atau perspektif kita melawan mereka. Sementara orang lain fokus pada perpecahan, Stoik melihat gambaran besar dan fokus pada esensi bersama kemanusiaan dan martabat setiap individu. Bahkan perasaan isolasi yang paling kuat, tidak cocok, atau kesulitan hubungan tidak dapat mengguncang landasan spiritual kita. Dari perspektif ini, kita menjadi seperti pohon cedar yang kuat menahan angin kencang. Kekuatan kita tidak hanya ada pada batang kita tetapi juga pada jaringan akar yang luas dan saling terhubung yang menyatukan kita menjadi satu kesatuan kuno. Setiap kali kita menunjukkan kebaikan, membantu orang lain, dan melihat melampaui perbedaan permukaan untuk terhubung dengan kemanusiaan bersama kita, kita memelihara ikatan manusia yang membuat kita benar-benar kuat bahkan di masa sulit. Rasa memiliki ini memberi kita kekuatan untuk terus maju. Bab 8, Memento Mori. Bukan kematian yang harus ditakuti manusia, tetapi ia harus takut tidak pernah mulai hidup. Marcus Aurelius. Memento Mori, frasa Latin yang berarti, ingat, kamu harus mati, mungkin tanpa paradoks sebagai sumber kekuatan. Namun, menghadapi kematian kita justru membebaskan sumur terdalam ketahanan, tujuan, dan kehadiran autentik Stoik. Sejak kecil, kita dikondisikan untuk menghindari merenungkan kematian, nasib tak terelakkan dari semua yang ada. Namun, para Stoik dengan teguh membumikan diri pada fakta yang menenangkan ini untuk hidup setiap momen dengan lebih bersemangat. Seperti yang ditulis Seneca, mari kita siapkan pikiran kita seolah-olah kita telah sampai di ujung kehidupan. Jangan menunda apapun. Seimbangkan buku kehidupan setiap hari. Orang yang menyelesaikan hidupnya setiap hari tidak pernah kurangan waktu. Pertimbangkan baris pembuka terkenal dari Meditations, di mana Marcus Aurelius merefleksikan bahwa kehidupan manusia hanyalah napas singkat, jeda sesaat, dan lenyap ke dalam ketekalan. Pengakuan kuat akan kefanaan hidup ini menjadi baru penjuru baginya untuk hidup dengan sengaja. Epictetus memperkuat poin ini dengan mengajukan latihan. Tanyakan, apa ciptaan ini yang kita bagian darinya? Siapa yang mengatur keseluruhan? Untuk apa kita dilahirkan? Dengan membangunkan kita ke dalam keadaan kehadiran eksistensial yang meningkat, para Stoik percaya bahwa kesadaran akan kematian akan mengurangi ketakutan kita akan kematian. Ketika kita benar-benar memahami bahwa setiap napas itu terbatas, hal-hal sepele yang menghabiskan kegelisahan modern menjadi tidak penting.
Kita menjadi alkemis, mengubah kematian kita menjadi penghargaan yang mendalam atas keberadaan. Tidak ada yang lebih sibuk daripada hidup, tulis Seneca. Dari pemimpin seperti Winston Churchill, yang dengan tenang menentang kematian setiap malam di tempat perlindungan bom Perang Dunia Kedua, hingga kuliah terakhir abadi Randy Paust sebelum kalah melawan kanker, banyak contoh mengungkapkan bagaimana kesadaran kematian yang jelas membuka kebijaksanaan, ketahanan, dan vitalitas yang penuh tujuan. Steve Jobs merangkum semangat ini, menyatakan, "Mengingat bahwa kamu akan mati adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan berpikir bahwa kamu punya sesuatu untuk kehilangan." Para Stoik tahu bahwa kita hanya bisa mendapatkan ketabahan yang tak tergoyahkan untuk menghadapi badai apapun dengan menatap kematian kita yang tak terelakkan. Setelah kita menaklukkan ketakutan dasar kita, tidak ada yang bisa menahan kita. Semua tantangan dan kemunduran menjadi kurang kritis. Kita mulai hidup setiap momen secara maksimal, tidak menunda hal-hal yang memberi makna pada hidup kita. Ingat berapa kali kamu menunda memperhatikan kepentinganmu dan membiarkan peluang yang diberikan para dewa lewat begitu saja. Marcus Aurelius, untuk mempraktikkan memento mori adalah menjadi kebal terhadap bentuk-bentuk kematian spiritual masyarakat modern. Kesibukan tanpa tujuan, hal-hal sepele yang hedonis, dan penundaan abadi yang mengalihkan kita dari apa yang paling penting. Seperti yang dilakukan Aurelius di napas pertama pagi, kita mengambil kepemilikan penuh untuk dengan sengaja menambatkan hari-hari kita dengan merenungkan kefanaan kita. Di mana kebanyakan orang terus-menerus teralihkan, para Stoik tetap sangat hadir, bukan karena pesimisme, tetapi karena mereka dengan sepenuh hati merangkul dan menghormati betapa berharganya setiap detak jantung. Kematian adalah katalis mereka untuk ketahanan dan semangat hidup yang lebih kaya dan transenden. Salah satu praktik kuat adalah premeditasi malorum stoik atau premeditasi kejahatan. Dengan secara jelas dan sering memvisualisasikan kematian kita atau kehilangan orang yang kita cintai, kita secara bertahap menjadi terbiasa dengan kepastiannya. Kecemasan dan keterkejutan dari peristiwa tersebut lenyap. Dari tempat ketenangan ini, ketika badai kematian akhirnya tiba, kita bisa tetap teguh dan terpusat seperti mata badai. Kita telah menjalani pelatihan ketat untuk tidak lagi lari dari kematian kita yang akhirnya tiba, tetapi merangkul pelajaran rendah hati untuk menghargai saat ini dan sekarang. Dengan kejernihan kematian yang menusuk terus bergema dalam pikiran kita seperti garpu tala, kita hidup bukan seperti daun yang terombang-ambing angin, tetapi seperti tuan yang dengan percaya diri menavigasi badai apapun yang datang. Karena kita telah mengarahkan seluruh keberadaan kita menuju satu titik pandang yang akan selamanya memberikan landasan yang tak tergoyahkan. Pilihan untuk hidup setiap momen dengan penghormatan atas kefanaannya yang mendalam. Sepanjang eksplorasi ini, kita telah mengungkap pelajaran dan strategi stoik utama untuk mengembangkan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Dengan mengubah perspektif, kita mengubah kesulitan menjadi peluang. Tidak ada orang yang memiliki kuasa untuk mendapatkan segala yang diinginkan, tetapi dalam kuasa mereka untuk tidak menginginkan apa yang tidak mereka miliki. Membangun ketabahan memungkinkan kita berkembang dalam batas kendali kita. Bukan kematian yang harus ditakuti manusia, tetapi ia harus takut tidak pernah mulai hidup. Merangkul kematian kita membebaskan semangat mendalam untuk membuat setiap momen berarti. Jaga hanya bersama orang-orang yang mengangkatmu, yang kehadirannya memanggil yang terbaik dari dirimu. Menyelaraskan diri dengan kebajikan dan kebijaksanaan memberikan kekuatan yang luar biasa. Jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena perkiraanmu tentangnya, dan ini kamu punya kuasa untuk mencabutnya kapan saja. Perspektif kita adalah katalis sejati untuk ketahanan. Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. Katakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu jadi, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Komitmen teguh pada prinsip-prinsip kita adalah yang terpenting. Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Mengubah rintangan sebagai peluang adalah kunci. Manusia terganggu bukan oleh sesuatu, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentangnya. Perspektif kita, bukan peristiwa eksternal, membentuk penderitaan atau kedamaian kita.
Jalan stoik adalah untuk mewujudkan kebajikan, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keterkaitan kosmik yang melampaui gejolak pribadi. Seperti yang dengan terkenal ditantang oleh Epictetus. Apa yang akan terjadi pada Hercules jika tidak ada singa, hidra, rusa, atau babi, dan tidak ada penjahat buas untuk membersihkan dunia? Apa yang akan ia lakukan dalam kelaparan keadaan yang layak untuk keberaniannya? Kita semua menghadapi kerja keras Herculean kita sendiri, kemunduran profesional, krisis kesehatan, pergolakan hubungan, dan momen yang menguji tekad kita. Ajaran stoik mempersiapkan kita untuk menavigasi cobaan ini bukan sebagai monster yang menakutkan, tetapi sebagai ladang pelatihan yang subur untuk mengaktualisasikan potensi manusia tertinggi kita untuk ketahanan. Rangkul jalan stoik dengan memperkuat penilaian Anda, mengikuti jalan kebajikan, memelihara ketenangan batin, dan mengakui kemanusiaan bersama kita. Setiap rintangan harus dipandang sebagai peluang untuk mengembangkan kebebasan tertinggi dari pikiran yang tenang, tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal. Dengan demikian, kita menjaga kedaulatan spiritual kita, mempersenjatai diri dengan kekuatan tak tertembus yang dicontohkan oleh Marcus Aurelius. Jaga dirimu sederhana, baik, murni, serius, tidak terpengaruh, sahabat keadilan, lemah lembut, ramah, teguh dalam menjalankan akalmu. Pilihan untuk mewujudkan kebijaksanaan abadi stoik adalah milik Anda. Apapun badai nasib atau keberuntungan yang menanti, semoga ajaran mereka membantu Anda berdiri teguh dalam ketabahan yang tak terhapuskan.